Baik, Suster, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama kami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami selama 3 hari ini. Jadi untuk naskah akademiknya tidak ada perubahan. Jadi yang kami paparkan adalah naskah kurikulumnya. Izin Suster biar di share screen. Silakan Pak. Pak Situmorang, meskipun memang tidak ada perubahan, naskah akademiknya apakah sudah Bapak lengkapi semuanya dari kata pengantarnya semua ya lah. Tadi sudah tempat pengesahan mungkin 2000 emerensia. Kemudian daftar isinya tentunya ya. Kemudian daftar pustaka apakah sudah dilengkapi Pak? Karena tinggal hari ini dan besok. Kalau sudah lengkap semua ya syukur, bagus dan belum, Sir, belum. Mantap Masih proses, Suster. Iya. Ya, Baik. masih proses. Oke, Suster. Tolong Pak hari ini Pak sampai besok ya Pak supaya kita sama-sama mengirim tanggal 9 tidak ada tertinggal dari grup kita ini. Iya. Baik Suster. Pak, lanjutkan ke draft kurikulum. Oke, izin di share screen, Suster. Silahkan Pak. Jadi bisa ibu. Yang mulut warna merah. Suster. Oke, baik. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk naskah akademiknya. Yang sebelumnya ini belum kami buat. Naskah akademiknya kurikulum berbasis budaya Dalihan Netolu. Untuk daftar isinya, untuk daftar isi ini masih prosesnya. Selanjutnya untuk bab 1 landasan kurikulum tidak ada perubahan. Landasan yuridis juga tidak ada perubahan, masih tetap seperti yang hari Sabtu. Yang kami sampaikan hanya yang kami kerjakan selama 3 hari ini untuk memperhemat waktunya. Selanjutnya untuk landasan spiritualitas tetap kami buat dari Santo Pelindung, Santo Fransiskus Assisi, dan Mother Maria Clara Vender. Selanjutnya untuk landasan filosofis juga tidak ada perubahan. Landasan sosiologi dan antropologisnya yang 1.4.1 sosiologisnya baru 1.4.2 untuk antropologisnya kami bagi. Di sini ada sedikit kami buat tambahannya. Yang sebelumnya kami tidak menghubungkan ke sekolah kami, hanya membuat unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh si Konjaraningrat. Jadi di sini kami buat tambahannya
kami kaitkan dari 7 unsur yang dikemukakan oleh Konjaningrat, maka unsur kebudayaan yang dikembangkan di SMP Bakti Mulia adalah bahasa, seni musik, dan seni tari. Jadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Batak Toba dan juga dimuat dalam mata pelajaran Mulok. Nah, untuk seni musiknya berupa gondang yang dimainkan dengan cara dipukul, digunakan ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Dan selanjutnya untuk seni tarinya berupa tortor saat ada anggota keluarga yang meninggal dan ada juga pernikahan adat Batak. Itu yang kami tambahkan. Untuk ipteknya sebelumnya kami belum membuat untuk ini ada kami tambahkan yaitu di Revolusi 5.0. Itu yang kami tambahkan, tapi tidak usah konsep revolusi industri 5.0 kami tambahkan. Yang sebelumnya itu tidak kami buat. Selanjutnya untuk psikologinya 1.61 teori belajar kognitifnya masih tetap juga belum ada perubahan. Untuk kelebihan teori belajar kognitif dan kekurangan teori belajar kognitifnya masih tetap 1.6.2 untuk teori behavioristiknya masih tetap juga. Kami buat kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya teori belajar konstruktivismenya masih tetap juga. Kami lanjut, kami buat kelebihan teori belajarnya dan kekurangannya. Dan teori belajar neuroscience. Nah, untuk rumusan yang bab 2, rumusan misi sekolah, ini masih tetap. Untuk visinya, saksi hidup cintailah yang tak terbatas, beriman, bertakwa, unggul dalam bidang akademik, terampil dan iptek dan berbudaya. Nah, untuk di sini juga sudah kami buat jabarkan untuk visinya. Ini yang sudah kami buat indikatornya, unggul dalam disiplin, aktif dalam kegiatan gereja, unggul dalam akademiknya kami buat unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran, unggul dalam seni dan olahraga, dalam bidang terampil dalam ipteknya, terampil mengoperasikan komputer dan internet. Untuk berbudaya, unggul dalam kepedulian sosial, tanggung jawab, percaya diri, hormat kepada orang tua dan guru, menyayangi sesama, dan suka menolong. Untuk misinya masih tetap. Untuk tujuannya juga dan manfaatnya masih tetap juga. Bab 3 model kurikulumnya yang kami buat, 1 model berdasarkan desain atau perencanaan. 2 model berdasarkan isi dan substansi, ini tidak ada perubahan. Dan yang ketiga juga model berdasarkan sistem pendidikan, pengelolaan pendidikan. Dan yang keempat model berdasarkan implementasi pendekatan. Yang kelima model berdasarkan pengelolaan organisasi. Untuk bab 4 tujuan pendidikannya, yang 41 tujuan pendidikan dalam gereja Katolik masih tetap juga. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional, di sini yang sebelumnya kami belum membuat dari daerah si William Iskandar, jadi kami sudah tambahkan di sini si William Iskandar untuk menyempurnakan. Yang sebelumnya itu hanya kami buat menurut pendapat si Ki Hajar Dewantara. Tapi untuk mempersingkat waktu tidak usah kami bacakan, tapi di sini kami mengatakan bahwa kami sudah menambahkan pendapat dari si William Iskandar tentang pendidikan. Selanjutnya tujuan pendidikan sekolah masih tetap juga sama. Di sini yang sebelumnya untuk tujuan jangka pendeknya, jangka pendek sudah kami coba membuat. Coba untuk, mohon maaf suster, kami ulang dari atas.
Di sini kami bacakan, terwujudnya kehidupan warga sekitar yang sopan santun dan berbudaya, saling menghargai dan menghormati dan meningkatkan karakter bebestim, bersaudara, berkorban, setia, terbuka dan menghargai atau hormat, maka untuk mencapai tujuan pendidikan di atas disusun program jangka 1 tahun atau jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang 4 tahun. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Jadi di sini sudah coba kami buat untuk jangka pendeknya 4.31 jangka pendek 1 tahun ke depan, yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya lokal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai teknologi informasi komputer. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan keagamaan seperti retret, rekoleksi, dan lain-lain. Yang keempat, menumbuhkan minat baca dan menulis. Yang kelima, meningkatkan pembinaan siswa untuk lomba mata pelajaran, lomba seni, dan olahraga, KSN, dan SMA unggul atau plus. Dan yang keenam, meningkatkan rasa peduli tanggung jawab. Untuk 4.32, tujuan jangka menengah, kami buat juga meningkatkan kemampuan siswa dalam berdoa spontan dan pemahaman tentang hari-hari besar agama. Yang kedua, pemantapan kurikulum Luber untuk kelas 7, 8, dan 9. Dan untuk tujuan jangka panjangnya, tahun ke depan, yaitu merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah, memfasilitasi sarana dan prasarana, yang selanjutnya melaksanakan pelatihan guru untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kreatif. Itu yang kami tambahkan. Untuk yang 4.4, tujuan pembelajarannya masih tetap seperti itu. Nah, ini tadi untuk bab 5, struktur mata pelajaran teladan, seperti tadi yang sudah dijelaskan Suster, ternyata di sini karena kami sudah sempat membuat untuk struktur teladan, untuk yang bersaudara, keutamaannya mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani, karakter Pancasila gotong royong, nilai budaya, manat mardongan tubuh. Untuk hubungannya untuk SKL Permendikbudnya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. 3, bertanggung jawab. Dan 4, pembelajar sejati. Dan 5, pembelajar sejati sepanjang hayat. 5, sehat jasmani dan rohani. Nah, setelah ada tadi penjelasan dari Suster menyatakan bahwa ini harus kami pilih, maka untuk selanjutnya kami lakukan perbaikan, Suster. Jadi untuk yang kami buat di SKL-nya di sini masih mencakup semua kelima poin yang dibuat di SKL Permendikbudnya. Selanjutnya untuk yang kedua, berkorban, yaitu untuk nilai keutamaannya. Nilai keutamaannya beriman, lepas bebas, tangguh, sederhana, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, elek marboru. Di situ kami buat memiliki perilaku mencerminkan sikap, 1, beriman, tetap juga belum kami pilih, tapi untuk selanjutnya kami akan perbaiki. Dan di sini juga untuk yang setia, konsisten, berdaya juang, dapat dipercaya, bertanggung jawab, mandiri, elek marboru. Kami di sini kami buat nanti menjadi bahan pertanyaan kami, Suster, apakah masih bisa dibuat untuk dimensi keterampilannya atau hanya dimensi dari segi afektifnya, Suster? Menjadi pertanyaan kami nanti, Suster. Di sini kami buat memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, kami buat dari dimensi keterampilannya, Suster. Selanjutnya yang 4 terbuka, toleransi, dialog dan integritas kreatif, sombong hula-hula, tetap juga kami buat dari dimensi keterampilannya. Jadi dimohon nanti, Suster, untuk memperjelas supaya kami nanti supaya jangan salah untuk mengisi di SKL-nya. Karena di sini kami lihat lebih condong dia ke keterampilannya. Jadi yang kelima, hormat, nilai keutamaannya menghargai, kepedulian, keramahan, solidaritas, kritis, sombong hula-hula, tetap kami buat dari segi
dimensi keterampilannya. Untuk yang 5.2 perumusan kompetensi dasar dan indikatornya, ini masih belum kami gali karena waktu dan kesibukan belum bisa kami selesaikan semua. Yang 5.3 juga untuk desainnya. Untuk bab 6 strategi implementasi sudah ada perubahan dari yang sebelumnya, sudah coba kami gali. Yang pertama sesuai dengan formatnya yang 6.1 intrakurikuler. Intrakurikuler merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk menggapai tujuan minimal tiap pembelajaran. Kegiatan intrakurikuler ini merupakan kegiatan yang paling utama pada sekolah yang dimana kegiatan ini sudah terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan intrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan akademik. Tapi ini masih tetap kami gali, masih dalam prosesnya. Yang 6.1.1 desain instruksionalnya sudah coba kami buat. Ini sudah kami tambahkan. Selanjutnya untuk 6.1.1.1 project base-nya juga belum suster. Untuk 6.1.1.2 inovasi pembelajaran masih dalam proses, tapi untuk sesuai dengan formatnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Oke, untuk bisa saya lanjutkan. Nah, kami coba langsung buat di sini kegiatan ekstrakurikuler SMP Swasta Bakti Mulia. Ini suster yang kami laksanakan ini sebelum pandemi suster. Ini sebelum pandemi ekstranya yang pertama pramuka ya dilaksanakan hari Kamis, waktunya itu mulai 14.30 sampai 16. Itu tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, mengembangkan jiwa kepemimpinan sebagai wadah latihan berorganisasi, melatih peserta didik dan terampil dan mandiri. Dan yang kedua, seni tari, itu dilaksanakan hari Kamis dengan waktu yang sama, mengembangkan kemampuan dasar fisik, pikir sosial, persepsi, kreativitas, dan estetika. Yang ketiga, bola voli, dilaksanakan hari Jumat, waktunya 14.30 sampai jam 16. Itu tujuannya meningkatkan prestasi yang dimiliki siswa, menjaga kesehatan tubuh, menciptakan kerjasama dan rasa solidaritas. Yang selanjutnya adalah sepak bola, dilaksanakan hari Jumat dengan waktu yang sama. Itu tujuannya meningkatkan prestasi yang dimiliki siswa, menjaga kesehatan tubuh, dan menciptakan kerjasama. Dan untuk 6.3 kurikulernya sudah coba kami buat. Yang pertama pengertian kurikulernya. Kokurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan agar siswa lebih mendalami dan menghayati apa yang dipelajari pada kegiatan intrakurikuler, baik program inti maupun program khusus. Yang selanjutnya, B. Asas pelaksanaan kegiatan kokurikulernya. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan kokurikuler hendaknya memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung langsung kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa. Yang ketiga, memerlukan administrasi, monitoring, dan penilaian. Untuk yang C, perencanaan kegiatan kokurikuler, yaitu perencanaan, yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan ini sekaligus menyangkut tujuan
apa yang harus dikerjakan dan sarana bagaimana harus dilakukan. Yang D, bentuk kegiatan kokurikulernya, bentuk pelaksanaan dari kegiatan kokurikulernya, 1 kerja kelompok, 2 kerja perorangan. Nah, bab 7 penutup, masih penutup, daftar pustaka dan lampiran. Hanya sampai di sini yang masih bisa kami selesaikan, Suster. Kami kembalikan kepada Suster Cordia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Banyak. Pak Siringo-ringo nih ya, meski Iya, semua orang Suster. kita. Iya, Pak sama itu, Siringo, terima Suster. kasih. Tadi ada pertanyaan di Di SKL-nya, Suster. KL. Struktur SKL, keteladanan ya, itu tadi ya, Pak. Iya, Nah, Suster, ya, Suster. tadi Bapak tanya tentang keterampilannya. Itu kan Iya, kita Suster. masih membicarakan nilai-nilai ya. Di BESTIM itu di situ ini. Kemudian itu kan masih KI 1, KI 2, maka otomatis SKL-nya dimensinya kita pakai masih disikap belum Oh kita, iya. Oke, ya. terima kasih, Iya. Suster. Terima kasih, Suster. Akan kami perbaiki, Suster. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Yang kedua, daftar pustaka tadi belum ada juga ya. Tampak Iya, daftar pustaka belum, Suster. ya, supaya Masih dilengkapi proses, Suster. itu, Pak. Iya, Suster. Kemudian Ya, Suster. apakah juga Bapak sudah tahu bagaimana membuat citasinya yang diajarkan oleh Pak Heri secara otomatis membuat daftar isi juga menuliskan ahli-ahli itu? Belum ya? Belum tadi Pak ya? Oh, belum, Suster. Belum, Suster. Iya. Nanti di akhir apa kita diskusi kita ini mungkin nanti kita belajar bersama nanti Pak ya, kita lanjut ke SMP yang lain dulu. Mungkin ada juga beberapa teman kita belum bisa membuat itu, nanti akan kami berikan di akhir diskusi kita ini. Iya, Iya. Suster. Ya, Suster. Terima kasih, Suster. Adakah juga masukan atau saran dari teman-teman yang lain? Kami berikan waktu, misalnya memberikan masukan kepada SMP kita yang ada di Unan Runggu ini. Apa yang kurang dan apa yang sudah, ya luar biasa mereka mengerjakan 1 minggu ini nampaknya dikerjakan. Nah, sebelumnya belum seperti ini. Mereka Yes. mengerjakan, sekarang sudah luar biasa itu Pak ya. Oke, Suster. Nah, untuk naskah akademik jangan lupa tanggal 9 ini kurikulumnya Iya, tanggal Suster. 24 Ya. Desember Pak ya, supaya dilengkapi Iya, semuanya Suster. dan apa yang kurang tadi kita diskusikan bersama di sini. Iya, Baik, Suster. terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau komentar? Di tempat kita ini memang ada Pak Guido yang lebih memahami segala sesuatu ya tentang kurikulum, tapi Bapak itu masih izin. Mungkin nanti bisa masuk di akhir diskusi kita ini. Aduh, mati. Baik, masih kedengaran suara saya? Baik, oke. Ya. Sebentar, oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke SMP Medan. SMP Asisi Medan. Baik, Saya paham, kami serahkan. terima kasih Suster atas waktunya. Baik, mohon izin share screen ya Suster, Bapak Ibu. Silakan. Pertama kami coba sharekan dulu naskah akademik kami. Apakah Bapak Ibu, Suster bisa melihat yang kami bagikan? Bisa Pak. Bisa. Baik. Nah, di naskah akademik seperti yang diminta oleh fasilitator kita dalam hal ini Suster Cordia dan juga para narasumber dari konsorsium Ismaya Semarang, supaya dilengkapi kata pengantar, kami sudah mencoba membuat secara otomatis seperti yang diajarkan oleh Bapak Hiri dalam hal ini ya. Nah, kata pengantarnya sudah kami coba susun. Intinya di sini disadari bahwa campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan naskah akademik ini sungguh dirasakan. Campur tangan Tuhan
sehingga naskah akademik ini bisa disusun ya, walaupun tertatih-tatih, walaupun membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Lalu daftar isinya ini sudah kami buat. Nah, dari daftar isi ini bisa kita lihat nanti satu persatu. Lalu daftar singkatan yang menurut kami perlu dimengerti dan dipahami oleh yang membaca atau yang melihat naskah ini nanti. Ada beberapa istilah-istilah yang perlu kami tampilkan di sini menurut kami. Lalu di pendahuluan. Di pendahuluan ini intinya kami menyoroti situasi pendidikan yang memang masih sangat rendah ya, masih sangat rendah, baik itu dari segi literasi, numerasi, dan juga karakter. Dan itu diukur dari situasi nasional. Jadi di latar belakang itu kami melihat kondisi nasional, di mana posisi Indonesia itu dari segi mutu pendidikan masih perlu pembenahan di sana di sini, terutama itu di numerasi, literasi, dan karakternya. Sedangkan rumusan masalah yang kami temukan sebetulnya itu ada berkesinambungan atau berkorelasi antara situasi nasional dengan situasi yang dialami oleh SMP Asisi Medan ya. Ini dari data yang kami temukan di SMP Asisi Medan bahwa kemampuan literasi peserta didik kami di SMP Asisi Medan juga masih sangat rendah. Terbukti dari 12 kelas yang kami lakukan literasi membaca kurang lebih setengah jam, hanya 3 kelas yang menurut kami mampu menangkap dan memahami isi yang dibaca. Ini. Jadi memang sungguh disadari betul bahwa kemampuan literasi dalam hal ini kemampuan menangkap isi bacaan itu masih sangat rendah juga di SMP Asisi. Lalu dasar masalah untuk masalah numerasi di SMP Asisi Medan itu juga kami ukur dari diterimanya peserta didik SMP Asisi Medan di sekolah-sekolah favorit ya. Itu masih sangat rendah. Bahkan tidak rutin tiap tahun ada diterima. Misalnya di DEL, di Yayasan Sopo Surung itu hanya satu-satu saja setiap tahun. Tahun 2019 sampai 2021 tidak ada lagi peserta didik SMP Asisi yang diterima di sekolah-sekolah favorit di sekitar Provinsi Medan ya. Jadi ini juga kenapa ini kami jadikan menjadi masalah numerasi, karena yang diujikan juga di situ banyak berkaitan dengan sains yang berhubungan dengan hitung-hitungannya. Sedangkan masalah di karakter itu bisa kami lihat sebenarnya tidak ada data di sini yang ditampilkan ya masalah karakter, tetapi pada umumnya masih ada di sana sini pembenahan karakter yang perlu diperbaiki juga. Maka kami lihat intervensi konsorsium Ismaya itu ke SMP Asisi kami tangkap itu dan kami yakini nanti itu bisa memperbaiki situasi masalah yang ada di SMP Asisi Medan ini. Menurut kami outputnya seperti itu. Itu yang paling penting nanti ke depan setelah diintervensi SMP Asisi Medan menjadi sekolah penggerak, mestinya itu literasi membaca, numerasi, dan karakter peserta didik itu pada akhirnya baik ya, pada akhirnya ada perubahan gitu. Sedangkan di tujuan dan fungsi, menurut kami sempat kami agak keliru bahwa tujuan itu kami pikir itu tujuan dari gerakan ini. Tetapi kami akhirnya melihat tujuan dari naskah akademik ini pada akhirnya kami akan menjadikan naskah akademik yang disusun ini nanti menjadi dasar
pijakan untuk pengembangan mutu. Inilah semacam kitabnya. Ini menjadi acuan nanti untuk pengembangan kurikulum. Maka itu nanti di dokumen berikutnya, itu di naskah kurikulum, sebenarnya ini menjadi titik tolaknya. Ini dasarnya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, sebagai pedoman dan landasan untuk menata dan menopang pengembangan kurikulum unggul di BESTEM. Lalu wadah untuk merangkum nilai-nilai semangat dan spiritualitas pendiri, pelindung, dan kearifan lokal tempat SMP Asisi Medan berkarya. Jadi naskah akademik ini begitu mulia nanti, begitu berharga ini pada akhirnya. Maka dikatakan di sini bahwa naskah akademik ini sebagai panduan umum bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, stakeholder, ya, dan seluruh peserta didik. Jadi seandainya pun nanti ada pergantian pimpinan, naskah akademik telah menjadi dasar untuk melihat mau dibawa kemana kurikulum SMP Asisi Medan. Sedangkan di landasan teoritis itu kami melihat dua hal penting, yaitu landasan yuridis. Hal ini mungkin tidak perlu terlalu rinci kami atau terlalu detail kami bacakan, karena ini hampir sama saya lihat dengan landasan yuridis yang dirumuskan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah lain, ya. Intinya di sini bahwa negara menjamin kebebasan bagi kita untuk mengembangkan mutu pendidikan kita. Sedangkan di landasan kitab suci dan nota pastoral, kami tetap masih memuat itu Yesus mengajar sesuai dengan situasi dan latar belakang pendengar. Kenapa ini menjadi dasar kitab suci yang perlu kami tetap pertahankan dalam naskah akademik kami? Karena keteladanan Yesus dalam mengajar itu sangat cocok juga kita terapkan dalam mengimplementasikan sistem kurikulum nanti yang akan dirumuskan dalam naskah kurikulum kita. Di mana Yesus di sini kalau dibaca nanti teksnya ini, pada intinya Yesus sungguh mengerti, memahami siapa pendengarnya. Dan ternyata itu sangat efektif dan memudahkan pendengarnya untuk menangkap apa isi pesan yang disampaikan. Memudahkan begitu. Maka pendekatan lokal, budaya lokal, kearifan lokal itu salah satu bagian kecil dari cara Yesus juga dulu mengajar berdasarkan situasi, latar belakang pekerjaan pendengarnya. Maka ketika Yesus di sini contoh dikatakan, ketika Yesus mengajar dengan para petani, dia membuat perumpamaan yang berhubungan dengan pertanian, begitu. Lalu pandangan dokumen gereja tentang pendidikan berbasis kultur itu hampir sama dengan dokumen-dokumen, dan bukan hampir sama, memang inilah beberapa dokumen-dokumen. Yang pertama itu Ensklik Pacem Interis tentang menegakkan perdamaian. Lalu di situ sebetulnya dikatakan bahwa setiap orang dari suku, kondisi atau usia manapun berhak dan tidak dapat diganggu gugat untuk belajar, untuk sekolah, kira-kira begitu. Dan tujuan pendidikannya juga sudah ada di sini. Lalu kita langsung ke Yayasan Putri Hati Kudus. Ini perlu kami tampilkan di dalam naskah akademik karena menurut kami SMP Asisi itu bagian penting dari Yayasan Putri Hati Kudus, ya, salah satu unit sekolah yang dikelola oleh Yayasan Putri Hati Kudus dan sekaligus menampilkan legalitas kekuatan hukum dari Yayasan Putri Hati Kudus. Sudah lengkap semua nomor-nomor pengesahannya dan badan hukumnya, ya. Visi misi ini sudah sama, kami ambil dari visi misi yang dirumuskan bersama pada waktu itu dan penjelasan dari masing-masing misi ini. Nah, sejarah misionaris para suster FJJM ini perlu kami tampilkan karena ternyata salah satu kehadiran para suster FJJM ke Indonesia itu selain daripada di bidang kesehatan,
salah satu tujuan kehadiran mereka adalah berkarya di bidang pendidikan. Maka tidak heran kalau YIPHK itu mengelola cukup banyak sekolah. Itu menurut kami untuk mewujudkan salah satu misi dari FJCM datang ke Indonesia itu bergerak di bidang pendidikan, ya. Lalu Korpelio Yayasan. Korpelio Yayasan ini sebenarnya tidak perlu kami jelaskan secara mendetail. Intinya di sini ditampilkan dulu sekilas tentang siapa itu Mudar Clara Pender sebagai pendiri FJCM. Lalu siapa itu Fransiskus, karena dua tokoh ini penting kami sajikan atau kami tampilkan di naskah akademik ini untuk sebagai dasar menggali spiritualitas dan nilai-nilai keutamaan dari dua tokoh ini, ya. Nah, di sini setelah mendalami spiritualitas Mudar Clara Pender dan Santo Fransiskus dari Assisi, maka dirumuskanlah nilai inti pendidikan karakter yang cocok diintegrasikan pada pengembangan kurikulum berbasis BIBESTIM, yakni bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghormati. Nah, penjelasan masing-masing dari nilai ini sudah kami pertajam sebetulnya di sini, ya. Sudah kami pertajam, sudah kami uraikan dengan menurut kami dengan cukup jelas di naskah ini. Masing-masing dari uraian itu sudah ada di sini. Kelima nilai inti dari pendiri dan pelindung sekolah sudah diuraikan di sini. Tidak perlu kami lompat saja. Nah, profil SMP Assisi Medan dan sejarah kenapa berdirinya dulu SMP Assisi Medan sudah dijelaskan di sini. Itu sebenarnya karena ada permintaan dari masyarakat setempat. Dan bagaimana perkembangan siswa dari tahun ke tahun, dari sejak berdirinya sampai sekarang, peserta didik SMP Assisi Medan itu bisa dikatakan menaik, ya, meningkat. Maka diharapkan nanti dengan intervensi SMP Assisi menjadi sekolah penggerak, paling tidak akan semakin jaya lah SMP Assisi Medan, kan seperti itu. Nah, para pimpinan juga yang pernah menjabat di SMP Assisi Medan juga sudah kami tampilkan di sini. Lalu struktur kependidikan yang ada di SMP Assisi Medan saat ini, inilah dia. Lalu sebagai analisis kebutuhan yang kami butuhkan di dalam menentukan nilai kearifan lokal untuk menambah naskah akademik ini sudah kami rumuskan di sini, kami tuliskan melalui angket yang kami lakukan melalui Google Formulir, ya. Suku mayoritas itu Batak Toba dan Batak Karo, agama itu 61% itu Protestan, 38% Katolik. Ini juga agak sedikit beda Assisi Medan ini. Biasanya perguruan Katolik dimanapun itu tidak pernah 38, paling sekitar 20 sampai 25% Katoliknya. Tapi Assisi Medan rupanya yang beragama Katolik cukup banyak yang sekolah di Assisi Medan. Lalu asal peserta sekolah itu paling banyak dari SD swasta Katolik, ya. Yang menjadi murid kami itu dari SD swasta Katolik. Lalu yang kedua itu dari SD negeri, ya. Lalu penghasilan pekerjaan orang tua, intinya inilah beberapa alasan atau analisis kami untuk menentukan kemana, nilai apa yang mau kami kembangkan, kami gali di pengembangan kurikulum ini. Nah, jadi setelah melihat data-data ini, maka kami menyepakati
memutuskan bahwa nilai kearifan lokal yang kami gali untuk diintegrasikan nanti dalam pengembangan kurikulum adalah dari budaya Karo. Karena peserta didik kami juga mayoritas Karo, ya. Lalu metode pendekatannya di sini sudah disampaikan nanti. Observasi, wawancara, lalu metode dokumentasi, ya. Jadi naskah atau sumber-sumber literasi itu didokumentasikanlah dalam, lalu sistem angket, ya. Lalu nilai budaya yang terkandung dari kerja tahun. Kalau tadi di atas memang sudah kita tampilkan nilai inti dari pendiri dan pelindung sekolah. Sekarang digalilah nilai budaya yang terkandung dari tradisi kerja tahun dari suku Batak Karo. Nah, ada beberapa nilai di sini berdasarkan tahapan-tahapannya. Nah, inilah nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Karo itu, yaitu ada kerja keras, ada disiplin, kedisiplinan, gotong royong, gender, pelestarian kreativitas budaya, peduli lingkungan, damai, sopan santun, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan, komitmen, rasa syukur. Nah, masing-masing dari nilai ini sudah coba diuraikan di sini. Lalu yang terakhir itu merefleksikan nilai inti yayasan dan budaya dengan budaya lokal. Nah, langsung saja kami paparkan itu perpadanan antara nilai yayasan atau pendiri dan pelindung sekolah dengan nilai budaya. Sedangkan nilai inti yang terkandung dari kerja tahun dan sistem kekerabatan adalah semangat kekeluargaan yang setara dengan bersaudara, terdapat dalam unsur daliken sitelu. Semangat berkorban terdapat pada tahap nimpah dari tahapan kerja tahun, ya. Lalu semangat setia terdapat pada keseluruhan proses kerja tahun atau merdang-merdeng. Semangat terbuka terdapat dalam kegiatan runggu yang yakni musyawarah terbuka bagi penatua dalam menentukan kegiatan kerja tahun pada desa yang bersangkutan. Sedangkan nilai hormat dari masyarakat Karo terdapat dalam sistem kekerabatan yang yakni daliken setelunya. Jadi ada kesetaraan nilai yang ada dalam masyarakat budaya Karo dengan nilai pendiri dan pelindung sekolah. Ada hampir setara, kira-kira seperti itu. Lalu di debat penutup nanti kami akan coba rumuskan, dan di naskah daftar pustakanya nanti akan segera kami tampilkan juga di naskah akademik ini. Jadi memang masih ada beberapa perbaikan di sana sini melengkapi naskah akademik, mengingat waktu besok harus diserahkan ini. Jadi pasti kami akan kerja keras Suster Kordia untuk menyelesaikan dan menyempurnakan naskah akademik ini. Nah, begitu yang bisa kami jelaskan sekilas tentang naskah akademik yang sudah kami coba susun dan kami sempurnakan, ya Bapak Ibu dan Suster. Lalu naskah kedua itu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum unggul SMP Katolik Swasta Asisi Medan. Di sini juga sudah coba kami buat kata-kata pengantarnya. Lalu landasan kurikulum ini hampir kami urai kembali dari landasan spiritualitas yang sudah ditampilkan tadi dalam naskah akademik, yaitu tentang sosok pendiri dan pelindung sekolah, yaitu Bapak Santo Fransiskus. Sedangkan landasan filosofisnya itu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Belum nampak, Pak. Pak Tuhan. Iya. Oh, belum. Sorry. Ditutup dulu, Pak, yang naskah akademiknya. Oke, baik. Oke. Berarti harus ulang lagi, ya. Sorry, Bapak Ibu, Suster. Naskah kurikulum. Oke.
Apakah ini sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, baik Suster Cordia dan Bapak Ibu guru, suster yang lain. Inilah dokumen kurikulum yang kami coba susun. Terus terang memang di dokumen kurikulum ini Suster dan Bapak Ibu, kami masih berjuang mengingat kesibukan dan pekerjaan yang harus ke sana sini menyelesaikan, dan kami pun tetap muka. Jadi mengejar segalanya tepat waktu memang agak sulit ya. Tetapi di sela-sela kesibukan seperti itu kami tetap berusaha untuk mencoba menyelesaikan naskah kurikulum ini ya. Untuk landasan-landasannya sudah kami coba tampilkan di sini. Landasan nanti konsep pendidikan menurut William Iskandar juga sudah kami coba, sudah kami coba tampilkan di sini. Lalu landasan sosiologis antropologisnya juga sudah ada di sini yang tetap diacu dari kerja tahun ya dan budaya masyarakat Karo. Landasan ipteks ini masih kami tampilkan dari sisi ipteknya, perkembangan teknologinya, yaitu dari 4.0 ke 5.0, sementara CD-nya belum. Nanti kami akan tetap masukkan, tambahkan di sini. Sedangkan landasan psikologisnya pun seperti itu. Lalu landasan teori, terus teori-teori pembelajarannya ada di sini, tetapi belum disesuaikan, dikaitkan dengan situasi SMP Asisi Medan. Ini masih perlu perbaikan nanti, Bapak Ibu, Suster ya. Lalu untuk bab 2 rumusan misi sekolah juga sudah kami buat di sini, hampir sama seperti yang ada di naskah akademik. Lalu model kurikulum nanti akan juga belum, nanti akan kami buat ini. Lalu tujuan pendidikan, nah inilah tujuan pendidikan sekolah juga sudah dibuat. Lalu struktur teladan inilah, struktur teladan di SKL-nya nilai inti sudah kami coba masukkan, keutamaan nilai budaya, profil Pancasilanya, tapi di SKL-nya nanti akan kami tampilkan, kami buat di sini sesuai dengan yang disampaikan oleh Suster Cordia tadi. Sudah ada draftnya, tinggal memasukkan ke sini sesuai dengan nilai inti ya dari pendiri dan pelindung sekolah. Lalu perumusan kompetensi dasar dan indikator nilai dari masing-masing nilai inti itu, ini sedang berproses kami Bapak Ibu sekarang. Jadi tim sekarang lagi bekerja untuk menyelesaikan ini. Masih beberapa nilai yang bisa kami buat di sini. Masih dalam proses lah. Jujur kami menyampaikan untuk menyelesaikan ini perumusan kompetensi dasar dan indikator berdasarkan nilai-nilai inti dari pendiri dan pelindung sekolah kita. Nah, sedangkan strategi implementasi pun masih proses ya, jadi masih banyak sekali lagi tugas yang harus kami selesaikan Suster Cordia dan Bapak Ibu guru, suster yang lain. Masih banyak sekali. Jadi mohon maaf kalau belum sesempurna, belum semaju dari teman-teman atau Bapak Ibu guru dari sekolah lain. Memang kami akui kami keteter ya, keteter, tetapi bukan berarti nanti tidak berusaha kami menyelesaikan begitu. Jadi demikian dulu yang bisa kami presentasikan untuk Bapak Ibu guru, suster. Waktu ini kami kembalikan kembali dengan Suster Cordia. Terima kasih Suster Cordia. Baik, terima kasih Pak Hema atas kerjanya luar biasa. Nah, kalau naskah kurikulum ini Pak masih ada waktu kita 2 minggu ini sebelum akhir, masih sempat pasti bisa Bapak. Kemudian yes, Pak, tadi di naskah akademik itu ya, saya beberapa kali mengikuti terjadi dengan coaching kelas seperti ini di sekolah yang lain juga kebetulan saya masuk di struktur organisasi. Para narasumber kita berkali-kali juga saya dengar mengatakan itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke dalam naskah akademiknya karena akan berganti ya, misalnya Suster Penan 2 tahun lagi akan berganti,
sementara naskah kita ini bisa sampai 5 tahun seperti itu ya, bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Maka itu mungkin ada juga membuat menjadi lampiran, tidak dimasukkan dalam naskah Baik, Suster. Ya. kurikulum itu Pak. Itu saja. Kemudian kemarin juga waktu FGD saya ingat Pak Heri atau Mas Sandy mengatakan itu di landasan pendidikan itu kita buat pasal 32 lebih Ya, lebih yes. pada itu Pak. Ya, belum tadi yang pendidikan. Maka itu juga koreksi kita juga membuat pasal 31. Nah, kemudian Bapak itu mengoreksi sebaiknya di pasal 32 kita tuliskan. Kira-kira begitu dari saya Pak Hamas, sudah bagus naskahnya. Bapak Ibu yang mau memberi masukan, pendapat atau komentar boleh juga diberikan ke SMP kita yang ada di Medan. Menambah atau bagaimana ya? Boleh juga ke Pak Bida belum datang ini. Oke. Ada Bapak Ibu? Nah, sementara nanti mungkin masih ada waktu kita diskusi, kita lanjutkan ke sekolah yang lain, nanti selesai sebuah sekolah nanti masih ada mungkin diskusi kita bersama supaya melengkapi mana yang masih kurang. Kita lanjutkan ke SMP Santa Maria Medan. Kepada Suster Nurlinda kami serahkan waktu. Baik, Suster Cordia, terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan para suster semuanya. Baik, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Rompina. Perlu kami beritahu, karena kami sudah mengirim naskah akademik kami lewat Google Classroom. Karena kami pikir kami sudah terlambat karena diingatkan waktu kita FGD 2. Demikian, tetapi belum sempurna tapi sudah kami kirimkan. Bagus itu Suster, memang paling lamanya tanggal 9. Suster kan sebentar 9 sudah mengirim, luar biasa itu. Mungkin boleh pelajaran untuk kita Bapak Ibu, nanti selesai kita coaching ini bisa kita kirimkan apa yang sudah kita kerjakan. Yang kita anggap sudah selesai atau ya udah semualah kita lengkapi ya. Jadi bagaimana Suster Nurlinda, apakah masih mau memberikan sesuatu kepada kami? Akan dipaparkan oleh Ibu Rompina. Silakan Ibu. Terima kasih Suster. Tolong di share screen. Ya, silakan Ibu. Terima kasih untuk kita semua. Inilah hasil diskusi kami yang bisa kami paparkan Belum untuk nampak hari ya, ini. Bu? Belum nampak, Bu? Bu, belum nampak kakaknya. Gimana? Mana, Bu? Share screen nih. Ya udah tadi. Share. Udah Suster? Sudah. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Inilah Suster, Bapak Ibu, naskah akademik yang sudah kami buat. Nih. Naskah akademik program organisasi penggerak SMP Santa Maria Medan tahun 2021-2022. Ini dia, di sini logo kita masih kami buat seperti ini, tetapi nanti di naskah akademik sudah kami ganti. Ini Tuhanku adalah segalanya. Jadi, yang pertama kami buat di sini kata pengantar. Nih. Lalu daftar isi sudah kami buat ini. Lalu pendahuluan, latar belakang transformasi sekolah program organisasi penggerak. Dan di sini sudah kami jelaskan tujuan khusus dari program organisasi penggerak itu. Lalu landasan spiritual pendidikan di SMP Santa Maria Medan, ini sudah kami buat.
sejarah berdirinya, ini sudah berulang-ulang kami bacakan. Riwayat hidup Fransiskus dari Asisi sebagai pelindung kongregasi SFD. Ini sudah. Oke, lalu sejarah berdirinya SMP Santa Maria Medan. Ini sudah. Lalu pelindung SMP Santa Maria Medan, yaitu Bunda Maria. Dan ada beberapa keutamaan di sini. Sudah kami buat. Ada 4 keutamaan pokok. Baru setelah itu landasan penyusunan kurikulum SMP Santa Maria Medan. Ini landasan yuridis. Ini landasan biblis. Oke. Lalu di sini melalui nilai-nilai ini tertanamlah sifat ke-SFD-an, yaitu pendoa, yaitu mengandalkan Tuhan dan percaya pada penyelenggara ilahi. Ini yang sudah kami tambahkan setelah pencerahan dari narasumber. Pertobatan, sederhana, kerendahan hati, mati raga, tulus, rela berkorban, tanpa pamrih, jujur, berani menjadi yang kecil, lepas bebas, tekun dan setia. Dan nilai-nilai inilah yang sesungguhnya harus diterapkan di SMP Santa Maria Medan. Lalu ini bab yang kedua, kajian teoritis sekolah berbasis Scorpio, adaptasi budaya Batak Toba dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu adaptasi budaya Batak Toba. Di sini kami buat menurut Koncereningrat bahwa 7 unsur kebudayaan universal, dan ini pun sudah kami tambahkan. Nah, ini dia bagaimana penjelasan dari masing-masing unsur kebudayaan tersebut. Ini untuk bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, nih, sistem religius, dan kesenian. Lalu kajian 7 unsur budaya Batak Toba menurut Koncereningrat. Ini sudah kami buat. Oke, yaitu dan identifikasi budaya Batak Toba, lokasi geografi, ini sudah kami buat bagaimana lokasi geografi dari SMP Santa Maria Medan. Sistem kepercayaan tradisional. Nih, di sini kami buat bagaimana asal-usul dari Dalihan Natolu itu. Sudah kami paparkan di sini beserta dari mana kami kutip. Lalu yang berikutnya strata dan sistem sosial. Nih. Baru stereotip budaya pendatang. Budaya pendatang karena ini sekolah kita ini termasuk di kota. Lalu ini dikelilingi dengan budaya-budaya yang lain selain budaya Batak Toba. Ada juga budaya Hindu, ada budaya Kristen, dan bagaimanakah integrasi budaya tradisional dengan budaya pendatang itu? Ini sudah kami buat. Dan di sini kami buat budaya yang kami buat itu adalah budaya Dalihan Natolu. Dan kami ada tambahkan di situ mengenai sihal-sihal. Bagaimana sihal-sihal itu, apa fungsinya ke Dalihan Natolu tersebut. Lalu yang berikutnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan religius dan magis. Nih, aktualisasi Dalihan Natolu dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Ini sudah. Lalu upacara adat, bagaimana Dalihan Natolu itu kami buat. Ini pengaruh sistem kekerabatan Dalihan Natolu terhadap kepemimpinan di masyarakat. Ini sudah kami buat bagaimana pengaruhnya. Lalu yang berikutnya yaitu landasan filosofis. Nih. Baru tetap kami terangkan juga di sana bagaimana filosofis menurut Koncereningrat terhadap bahasa dan yang ketujuh unsur tersebut. Dan bagaimana asal-usul Dalihan Natolu menurut cerita dari legenda Putri Namanggale. Ini pun kami ceritakan juga.
Oke, bagaimana bentuk dalihan natolu itu kami gambarkan juga di sini. Nih. Baru di sini karakter yang kita buat adalah di SMP Santa Maria, yaitu karakter ke-SFD-an. Nah, ini dia. Semangat, fraternitas, dan Dina. Ini kami buat dinilai semangat, ada deskripsinya, kompetensi dasar, indikator, kegiatan, aturan, lingkungan, dan lingkungan di rumah. Misalnya di nilai semangat ini sudah hari itu dijelaskan, ada ini banyak indikator yang kami buat, mulai dari semangat, fraternitas, dan Dina. Ini banyak indikator yang sudah kami siapkan. Nih. Sampai 140 kalau nggak salah ini indikatornya. Baru bagaimana persilangan falsafah dalihan natolu dengan karakter ke-SFD-an. Ini kami buat bagaimana boru, siapa pihak boru, bagaimana karakter ke-SFD-annya, ini sudah kami buat. Bagaimana dengan tubuh, bagaimana karakter ke-SFD-annya sudah kami buat. Bagaimana pihak hula-hula, dan bagaimana untuk karakter ke-SFD-annya ini sudah kami buat. Yang bab 3 yaitu proses pengembangan kurikulum model program Luber. Ini sudah kami buat bagaimana kekuatan, peluang, kelemahan, dan bagaimana literasi. Apa pengertian literasi sudah kami buat, apa tujuannya. Strategi pengembangan literasi sudah kami buat, ada mulai dari tingkat kelas, tingkat sekolah. Oke, ini lalu evaluasi. Lalu di sini sudah kami buat hasil survei bagaimana nilai karakter ke-SFD-an mata pelajaran itu dengan yang kita alami sekarang COVID-19 ini. Inilah data-data yang sudah kami peroleh dengan angket dari siswa. Ini dia. Lalu di sini hasil angket ke-SFD-an orang tua peserta didik. Oke, ini sudah kami buat. Lalu bagaimana tentang karakter sudah kami jelaskan di sini. Dan untuk bab 4, pengembangan standar kurikulum bagus SFD berbudaya Batak. Dan di sini internalisasi budaya sekolah, di mana terdapat program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini program kokurikuler sudah kami buat. Dan yang kelima, implementasi kurikulum SFD berbudaya Batak Toba. Yang ini pertama, metode pembelajaran blended learning, itu yang kita gunakan di SMP Santa Maria. Ini yang pertama yaitu online learning. Ini belajar mandiri, ini sudah kami buat. Penyusunan strategi instruksional. Ini evaluasi pembelajaran, ada tes, pengukuran, evaluasi, asesmen. Dan di sini tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Nana Sudarjana ini kami ada buat. Dan apa kesimpulan? Kesimpulan dari semua ini kami buat pada misionaris kongregasi SFD yang hadir di Jalan Palang Merah. Seperti tadi ada juga diterangkan oleh teman kita sekolah dari Asisi 3 Binanga. Ini bagaimana datangnya kongregasi SFD yang pertama kali di Indonesia. Lalu relasi core value dan pelajar Pancasila dengan nilai budaya, nilai semangat ini sudah kami buat. Nih, fraternitas pun udah, Dina sudah. Oke, lalu ini daftar pustakanya. Inilah yang kami buat untuk naskah akademiknya. Sementara untuk naskah kurikulum ini sudah kami buat lagi. Nih. Untuk naskah kurikulum, kami buat di sini kurikulum unggul berkarakter, program organisasi penggerak SMP Santa Maria Medan 2021-2022. Jadi ini tadi logo sudah kami perbaiki sesuai dengan yang disarankan oleh Pak Heri, yang hari Sabtu bisa logo diperbaiki, bisa diganti sesuai kita hubungkan dengan nilai budaya. Jadi kami buat seperti ini. Nih. Tuhanku adalah segalanya. Kami buatlah di sini nilai budayanya itu yang kami buat dalihan natolu SMP Santa Maria Medan. Kira-kira seperti ini nanti
yang kami diskusikan untuk logo SMP Santa Maria Medan. Lalu untuk naskah kurikulumnya ini sudah kami buat kata pengantar. Nih, daftar isi sudah kami buat. Nih. Ini bab 1, landasan kurikulum. Ini sudah minggu yang lewat, yang hari Sabtu itu sudah dibacakan oleh suster. Ini keutamaan dari Bunda Pelindung. Bunda Maria sebagai pelindung sekolah kita ini ada 4 keutamaannya yang kami buat di sini. Sampai rendah hati, bekerja keras. Oke, lalu yang berikutnya spiritualitas semangat fraternitas Dina. Yang pertama semangat sudah kami jelaskan di sini. Fraternitas sudah, Dina sudah. Dan filosofi pendidikan, pemikiran tokoh pendidikan nasional yang kami kutip dari Ki Hajar Dewantara ini. Dan pemikiran tokoh lokal kami ambil dari pemikiran William Iskandar, ini dia. Untuk berikutnya yaitu tinjauan sosiologis, antropologis masyarakat Batak Toba terhadap Dalihan Natolu. Ini sudah kami utarakan. Oke, lalu di sini kami buat mempersiapkan generasi. Akhirnya di sini dari Dalihan Natolu hendak menegaskan bahwa manusia itu adalah sebuah entitas yang relasional. Maksudnya adalah manusia sebagai makhluk yang tak mungkin tidak menjalin sebuah relasi dengan dunia hidupnya. Jadi relasionalitas bagi manusia adalah sebuah keniscayaan, yaitu yang tidak bisa terelakkan hanya dengan menjalin relasi yang harmoni dengan debata mula jadi nabolon. Itulah kira-kira dari falsafah Dalihan Natolu itu. Kita saling berelasi dengan sesama, terlebih-lebih kepada hula-hula dengan tubuh boru, beserta dengan tetangga kita, yaitu yang disebut dengan STM kita. Maka dari sini kita mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas, yaitu 40 to 50 ini. Maka di sini untuk mencapai generasi emas itu, maka SMP Santa Maria Medan melakukan beberapa program di sini. Yang pertama yaitu meningkatkan sarana dan prasarana terlebih di bidang iptek. Yang kedua, mengikuti olimpiade lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan alumni. Keempat, menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat, dinas pendidikan yang mendukung pendidikan. Lalu yang kelima, pendidikan agama di sekolah bukan sebagai penyampaian dogma atau pengetahuan salah satu agama tertentu pada siswa, tetapi sebagai pengintegrasionalisasian nilai-nilai kebaikan, kerendah hatian, cinta kasih, dan sebagainya. Pendidikan yang melatih kesadaran kritis, sikap yang kritis dan toleran akan merangsang tumbuhnya kepekaan sosial dan rasa keadilan. Oleh karena itu, diharapkan bila mengatasi kemelit sosial, budaya, politik, dan ekonomi bangsa ini, pemberdayaan guru berhubung guru dituntut lebih kreatif, inovatif, terampil, berani berinisiatif, serta memiliki sikap politik yang jelas. Sebaiknya, pemerintah memberdayakan guru dengan program latihan sehingga mereka mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif. Itulah generasi untuk mencapai generasi emas di Indonesia yang kami ingin programkan atau ingin laksanakan. Lalu di sini psikologi pendidikan. Ini teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktif. Lalu yang berikutnya yaitu bab 2 tentang rumusan visi misi sekolah. Ini dari landasan filosofis, landasan yuridis, baru profil sekolah, dan analisa konteks. Ini kami buat profil sekolah. Lalu kekuatan
Ini masing-masing kami buat sudah ada kekuatannya, peluang, lalu hambatan ada kami buat. Nih. Lalu di sini identifikasi standar nasional pendidikan. Di sini ada isi, SKL, proses pengolahan dan penilaian. Nih. Analisa kondisi satuan pendidikan, nih. Analisis kondisi lingkungan, nih. Dan prinsip pengembangan KTSP. Nih. Oke, maka serta sesuai dengan standar kompetisi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang kami gunakan seperti ini, ada 13 prinsip ini. Dan selanjutnya tujuan penyusunan kurikulum SMP Santa Maria Medan. Nih. Kurikulum SMP Santa Maria Medan yang diimplementasikan kurikulum KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan dengan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 dan diperbaharui PP nomor 32 tahun 2013 bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar mengacu pada standar isi yang terdiri dari kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum satuan pendidikan dan kalender pendidikan serta standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada kompetensi inti K1, K12, K13 dan 14. Oke, ini dia. Lalu motto visi misi Yayasan Setia yaitu Fratren in Anima Caritatis et Servitudinis, artinya saudara dalam semangat kasih dan pelayanan. Visi ini, misi ini, motto yang ini, dan motto SMP Santa Maria tadi, Santa Maria Medan, yaitu Deus et omnia, Tuhanku dan segalaku. Lalu visi misi ini, indikator visi ini, sudah kami buat. Misi ini, tujuan misi ini. Lalu yang ketiga, model-model kurikulum. Ini teori. Oke. Ini semua model-model kurikulum yang sudah kami buat. Lalu yang bab 4, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Ini menurut Ki Hajar Dewantara kami buat tadi. Oke. Lalu maka di sini SMP Santa Maria Medan bukan hanya mengedepankan pengembangan akademis saja, tetapi juga sangat memperhatikan tumbuh kembang karakter peserta didik. Setiap peserta didik yang mengecap pendidikan di SMP Santa Maria Medan dibina untuk memiliki karakter semangat fraternitas Dina yang akan sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk masa depannya. Lalu tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini Undang-Undang nomor 20 tentang nomor 20 tahun 2003 tentang Siktiknas. Ini sudah kami jelaskan. Lalu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Nih. Baru tujuan pendidikan sekolah ini. Visi sekolah ini tadi. Tujuan pembelajaran secara kognitif, afektif ini. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain yaitu yang pertama ranah kognitif. Yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Ini masing-masing sudah kami jelaskan. Oke, lalu yang bab kelima yaitu struktur mata pelajaran teladan. Ini. Oke, perumusan kompetensi dasar dan indikator. Dari sini, dari core value yang pertama semangat, keutamaan ini kami buat, mampu mewujudkan kegembiraan, nih, dan sebagai budaya, dari nilai budaya tadi kami ambil yaitu menjalu jambar. Ini sudah kami jelaskan bagaimana yang menjalu jambar itu kami identikkan dengan untuk siswa.
Lalu dari profil pelajar Pancasila ini sudah kami buat, dan indikatornya ini sudah kami buat. Masing-masing untuk semangat dan fraternitas Dina sudah masing-masing kami buat, kami kawinkan dengan nilai budaya, core value dengan profil Pancasila. Ini dia. Nih. Lalu yang berikutnya yaitu desain buku. Ini core value yayasan sudah dibuat yaitu bagus, SFD. Ini kepanjangannya adalah beriman, adaptif, gotong royong, unggul, setia, semangat, fraternitas Dina. Lalu buku pendidikan karakter SFD ini sudah. Lalu kami buat keutamaan dari Bunda Pelindung, Bunda Maria sudah kami buat di sini. Dan buku budaya yang kami angkat dari Dalihan Natolu itu. Dan inilah merupakan menjadi pedoman bagi guru untuk memberikan pengajaran terhadap siswa kita. Lalu yang selanjutnya bab 6, strategi implementasi, itu intrakurikuler, desain instruksional, kegiatan literasi, project based learning. Oke. Di basic learning itu apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah kami buat di sini. Ini project based teaching, ini pun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini. Dan project based living ini. Oke. Ini membuat suatu pertanyaan. Ini kami buat juga bagaimana caranya membuat kelompok, bagaimana untuk membuat pembelajaran tersebut. Bagaimana cara-caranya ini sudah kami buat. Oke, lalu yang ini tadi untuk ini competent thinking. Ini kami buat bagaimana cara-caranya. Oke. Ekstrakurikuler memang ini belum siap seperti tadi yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ini belum lengkap, ini harus kami lengkapi untuk akademiknya. Untuk ekstrakurikuler, kokurikuler ini masih kami lengkapi, dan non-kurikuler masih kami lengkapi, ini masih kurang. Oke, yang berikutnya bab 7 yaitu penutup. Lalu di penutup ini kami buat kesimpulan. Lalu kami buat saran dalam penerapan kurikulum, kepala sekolah dan guru-guru harus memahami dengan benar kaitan SFD dengan nilai budaya Dalihan Natolu untuk menerapkan kurikulum unggul berkarakter SMP Santa Maria Medan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jadi masih seperti ini yang bisa kami lakukan, Bapak Ibu, Suster. Mohon maaf mungkin masih banyak dan masih banyak kekurangan di sana sini, masih ada perbaikan. Mohon saran dari Bapak Ibu, Suster dan kita semua. Terima kasih, kami kembalikan kepada Suster Cordia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Ibu Situmorang yang telah memaparkan naskah akademik dan naskah kurikulum. Terima kasih, Suster. Saya rasa tidak perlu lagi kita beri komentar atau sudah dikirim. Nanti kita mendengar evaluasi atau koreksi dari narasumber kita ya. Suster Pelapian sudah tersenyum. Oke. Mana saya? Nah, jadi tidak bisa lagi kami memberikan komentar. Dan untuk naskah kurikulum, sepertinya kita semua masih sampai di situ, malah Suster sudah lebih maju dari kami semua yang di sini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana Pak Ibu Morang? Iya, Suster, mudah-mudahan nanti Suster, kalau masih ada perbaikan kami buat. Iya, kalau sudah besok datang revisinya, evaluasinya, Suster mohon juga dikirim sama kami supaya kami lebih juga memperbaiki kekurangan kami ya. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk SMP Santa Maria Medan karena mereka sudah mengirim ke Pangudi Luhur.
Kemudian kita ke Samosir dulu, kita ke Tomok. Kepada SMP Tomok kami berikan waktu sepenuhnya. Ibu Trio. Belum adakah? Nah, menunggu Tomo ada, kita lanjutkan ke Kota Batak, SMP Asisi Kota Batak. Kepada Suster Elisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membagi apa yang sudah kami buat selama 3 hari ini. Yang pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa jujur bahwa dalam pelaksanaan ini mungkin karena kami harus menggagas 4 budaya, kami akui bahwa kami sangat kesulitan sekali untuk memadukan budaya yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian kami tetap berbuat apa yang bisa kami buat. Nah, untuk naskah akademik mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Kami tinggal melengkapi daftar isi, sudah kami buat. Kemudian daftar pustaka memang belum. Dan melengkapi catatan kaki yang masih akan kami lakukan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Samsi. Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Suara saya bisa diterima? Bisa didengar. Baik, kebetulan beberapa hari ini dari hari Sabtu, mungkin kita semuanya sudah tahu ya, hari Senin ini kita semuanya kan melaksanakan ujian semester begitu sibuk. Kemarin hari Sabtu kita sudah menampilkan, lalu hanya dalam beberapa hari ini kita sudah harus melengkapi, maka dalam waktu yang singkat ini kami coba untuk bekerja. Lalu tadi katanya suruh menampilkan dulu, saya coba untuk share screen. Sebentar. Nah, yang pertama adalah naskah akademik kurikulum. Untuk naskah akademik kurikulum sudah kami coba untuk membuat SMP Asisi Kota Batak. Tadi mulai dari kata pengantar. Kemudian mungkin untuk yang selanjutnya mungkin tidak akan saya jelaskan lagi ya, nanti waktunya terlalu panjang. Kebetulan ini lembar verifikasi kami cantumkan, nanti kami hapus. Ini tidak ya. Lalu kita melihat dari daftar isinya saja. Ini yang sudah kami buat untuk daftar isi naskah akademik, mulai dari kata pengantar, kemudian daftar isi, bab pertama adalah pendahuluan, lalu nanti bab 2, dari bab pertama nanti ada latar belakang, ini, kemudian sampai ke tujuan dan metode bagian C. Kemudian untuk bab 2, telaah akademik, ini yang pertama adalah landasan spiritual. Kemudian yang B, saya lanjut aja, landasan filosofis. Kemudian yang C, landasan sosiologis. Kemudian itu keterangannya di bawahnya. Landasan sosiologis. Kemudian sampai ke mana tadi? Landasan fisiologi, landasan sosiologis, kemudian sampai kepada berikutnya. Oke, yang ke bagian kelima, pendekatan multikultural. Karena tadi sudah disampaikan ya, kami mengambil 4 budaya. Salah satunya adalah budaya Melayu. Lalu kami membuat rancangan kurikulum multikultural ya. Ini. Kemudian yang D, landasan yuridis. Tadi ini keterangan yang di atas. Landasan historis, landasan geografis dan demografis tentang keadaan kami, lokasi sekolah. Kemudian sampai ke bab 3, relevansi nilai spiritual dan bibestim. Kemudian pelajar Pancasila dan nilai kultural budaya. Kemudian, nah inilah sampai ke sini. Jadi nanti kalau kami ini tercantum dalam keutamaan budaya sampai 110 halaman. Padahal kami sampai 113 atau 23 tadi ya. Jadi tidak perlu kami terangkan karena sudah beberapa kali ini sudah dijelaskan oleh
atau mungkin nanti sama Suster Elisa itu pun yang waktu-waktu lalu sudah dijelaskan. Jadi tidak usah. Jadi inilah gambaran naskah akademik dari SMP Asisi Kota Batak. Jika nanti masih ada perbaikan-perbaikan ya kami coba sampai katanya tadi sampai tanggal 9. Kemudian untuk saya hapus dulu. Lalu saya tampilkan yang ini. Inilah kurikulum unggul BIBESTIM yang kami susun SMP Asisi Kota Batak berbasis nilai multikultural. Kemarin hari Sabtu sudah saya jelaskan, maka untuk yang bagian atas mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Hanya ini mulai dari bab 1, kemudian, oh ya mungkin kalau kita lihat penampilan dari ini, mungkin dikatakan kok tulisannya tidak rata. Kebetulan tadi kami dengan tim menggunakan laptop salah satu guru, kemudian saya pindahkan ke sini jadi amburadul, nanti kami kembalikan lagi. Bukan karena penulisannya ya, Suster Bapak Ibu, ini karena saya pindahkan dengan laptop saya yang dari zaman Bahola ini laptopnya. Baik, saya lanjutkan aja ya, terus ya, kemarin sudah saya jelaskan ini. Baik dari landasan semuanya sudah saya jelaskan, kebetulan beberapa hari ini kami mengerjakan untuk yang bab, kami sampai kepada bab 5. Bentar, saya lanjut aja ya supaya singkat kita. Tujuan pendidikan kemarin sudah pendidikan dari gereja, dari nasional, kemudian dari sekolah, tujuan pembelajaran yang diimplementasikan ke RPP, kemudian kami mencoba mengutak-ngatik yang bab 5 ini. Memang tadi sedikit agak bingung kami dengan tim, ya, dengan tim agak bingung kami. Maka untuk bersaudara susunannya mungkin seharusnya di sini, kami letakkan di sini. Jadi tadi setelah kami melihat dari Pak Kaston Situmorang, lalu dari Pak Sitohang dari Asisi Medan, nanti kami akan coba untuk perbaiki ini. Dan kebetulan untuk SKL-nya, karena kami melihat dari panduan yang di draft kurikulum itu, kalau nggak salah di sini kan harus mengikuti KKO dari pengetahuan, sikap, psikomotorik. Maka kami coba dari ketiganya ini, ternyata tadi memang kami berdebat dengan beberapa kawan karena saya mengatakan bahwa kalau nggak salah ini masih tentang KI 1, KI 2, berarti tentang sikap. Tapi beberapa kawan kan mengatakan mengikuti dari panduan ini itu dari aspek pengetahuan, lalu dari psikomotorik, dari afektif. Maka kami coba untuk tiga-tiganya ini. Tapi setelah melihat dari Bapak Kaston tadi dari Onan Runggu, lalu lihat dari Bapak siapa itu? Sitohang dari Asisi Medan, nanti kami akan coba untuk yang ini. Untuk kami memang beberapa hari mengutak-atik yang ini, untuk yang bab mengutak-atik untuk yang bab 5 ini. Dan kita belum selesai. Kemudian untuk yang bab selanjutnya, kami memang masih berkutak-atik di sini ya, Suster Bapak Ibu. Lalu untuk yang bagian ini mungkin untuk PR kami. Ya, untuk yang kompetensi dasar dan indikator itu saja kami masih sampai di sini. Kemudian ada pertanyaan saya untuk yang selanjutnya tadi, ketika nanti kami akan mengerjakan khususnya untuk strategi implementasi. Nanti setelah ini kan strategi implementasi supaya kami tidak salah. Tadi kami lihat punya Bapak Kaston Situmorang. Tadi untuk yang bagian intrakurikuler dan bagian apa tadi ya? Intrakurikuler, lalu kemudian intrakurikuler, desain instruksional. Tadi kami lihat apakah nanti memang bentuknya deskripsi ataukah memang harus kami uraikan lagi, misalnya intrakurikuler itu meliputi apa saja, lalu desain instruksional. Tadi beberapa dari wakil kepala sekolah atau dari Onan Runggu, tadi dari suster yang baru saja kami lihat bentuknya itu deskripsi, apakah memang bentuknya deskripsi atau memang harus kami uraikan lagi, khususnya untuk bab 6 kalau tidak salah ya, untuk strategi implementasi itu pertanyaan saya. Lalu untuk yang ini memang agak kurang sempurna ini, tapi melihat dari tadi punya Bapak Sitohang dengan Bapak Kaston, nanti kami akan coba untuk buat seperti itu. Memang kami kesulitannya di sini karena kami mengambil 4 budaya.
apakah kami harus mengambil salah satu dari keempat budaya ini, lalu di mana yang bisa mewakili? Nah, pertanyaan kami, karena kami di sini menyusunnya harus 4 budaya, apakah kami harus mengambil salah satu yang bisa mewakili? Kemudian SKL tadi sudah ditegaskan oleh Suster Kordia bahwa mengikuti yang sudah dibagi oleh Pak atau Mas Hendy atau siapa itu. Nanti kami coba ya. Karena tadi memang kami di sini berdebat tadi kami. Berdebatnya apa? Karena tadi saya memang mengatakan kalau tidak salah untuk ini masih ranah KI 1, KI 2, tapi beberapa teman saya mengatakan benar. Beberapa yang di anjuran yang di draft itu kan ada mengatakan bahwa mengikuti dari KKO kata kerja operasional katanya pengetahuan, lalu psikomotorik, afektif, maka itu dibuat seperti ini ketiga-tiganya kami buat. Lalu nanti kami akan coba untuk perbaiki. Itu saja Suster Kordia, sampai di sini kerja kami. Dan selanjutnya mungkin harus kami kebut terutama naskah akademik. Ya, itu saya Suster. Baik, terima kasih Pak Samsi dan Suster Elisa. Bapak Ibu, mari kita memberikan masukan kepada mereka apa yang menjadi pertanyaan Pak Samsi tadi. Kenapa ini? Di mana? Minta tolong Pak Samsi tutup dulu apanya, share screen-nya. Tutup dulu. Iya. Sudah? Masih ada. Masih. Gimana nih Suster? Stop share screen, Pak. Stop, Pak. Stop share screen. Oh, bentar-bentar Pak. Belum kami temukan loh. Di bagian atas dia, Pak. Posisinya di bagian atas, Pak. Dan ininya tertutup Pak. Bentar. Jadi nampak. Kalau tertutup minimes dulu, Pak. Minimes baru nampak. Oke, udah. Sudah. Belum, Pak. Sudah apa belum? Belum. Mana, Suster? Yang ada kotak merah itu loh, Pak. Oke, udah, Pak. Oke, mantap. Iya. Baik, terima kasih Pak Samsi. Naskah akademiknya tadi sudah dipaparkan. Daftar isi mungkin perlu diperbaiki supaya lebih bagus lagi. Dan pertanyaan berikutnya mari kita jawab Bapak Ibu. Bab 6 itu ya yang tadi tentang implementasinya. Nah, nampaknya kita masih sampai di situ. Masih belajar bersama kita tentang bab 6 ini. Memang sudah kita jelaskan sebagian tetapi belum tuntas. Saya lihat di semua sekolah termasuk juga sekolah kami. Maka untuk itu apakah Bapak Ibu Suster bisa memberikan masukan kepada SMP Kota Batak? Suster Yoel, apakah bisa memberi masukan atau Kalau untuk masukan Suster nanti saya akan berbagi mengenai struktur talent tadi nanti berdasarkan naskah yang kami buat gitu. Oh ya. Pertunjukan, baik, bukan dipertunjukkan sih untuk berbagi dengan Pak Samsi tadi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Samsi, nanti karena mereka meminta mereka terakhir di kita diskusi kita ini nanti kita dengarkan lebih karena mereka sudah lengkap kurikulum mereka, naskah akademik dan naskah kurikulumnya. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Siantar. Pada Pak Purba, Ibu Manik kami persilahkan.